Kegiatan dan keselamatan di laboratorium. Tujuan kesehatan dan keselamatan di laboratorium. Simbol bahan kimia berbahaya di laboratorium. Beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, kenali jenis bahaya dan resiko bahan. Baca petunjuk dengan baik sebelum bekerja di laboratorium. Yang kedua, beberapa bahan kimia yang berbahaya. Bahaya bahan kimia yang ada di lab antara lain bahan kimia yang bersifat korosid, oksidator, toksid, iritan, flammable, dan berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, bahaya lainnya yang terdapat di lab. Bahaya ini seperti bahaya listrik, bahaya ergonomis seperti hipoting, postur kerja yang salah, bahaya lokasi kerja seperti lantai yang banjir, atau karena lab berada di gedung yang tinggi, bahaya kejatuhan barang, bahaya angkut barang yang salah. Untuk menghindari terjadinya bahaya tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti melepas perhiasan dan aksesoris sebelum memasuki ruang laboratorium. Lalu, memakai sepatu yang tertutup. Menggunakan jas laboratorium berlengan panjang dan dikancing. Masukkan hijab ke dalam jas lab atau mengikat rambut. Memakai masker, memakai pelindung mata, dan menggunakan sarung tangan. Simpan bahan kimia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Gunakan perangkat tambahan agar lebih mudah dalam memindahkan barang. Menggunakan ruang asam saat menggunakan bahan kimia yang mudah menguap. Lalu gunakan mikropipet yang baru. Membuang limbah laboratorium sesuai jenisnya. Tidak makan maupun minum di dalam laboratorium. Membersihkan alat laboratorium yang sudah digunakan. Tidak menggunakan kosmetik. Tidak merokok di dalam laboratorium. Dan mencuci tangan setelah praktikum. Kecelakaan dapat terjadi saat bekerja, oleh karena itu selalu sediakan kotak P3K untuk berjaga-jaga jika terjadinya kecelakaan. Jika terkena bahan kimia, segera ke emergency shower, cuci badan Anda selama 15 menit. Namun, jika mata terkena bahan kimia, segera bersihkan dengan e-wash atau segera meriksa ke dokter. Dan selalu laporkan kepada petugas laboratorium setiap terjadinya kecelakaan. Bila ada kejadian emergensi di laboratorium seperti kebakaran, maka segera melapor ke petugas laboratorium, kemudian alarm akan berbunyi. Jangan gunakan lift saat emergensi, ikuti arahan dan mengikuti jalur evakuasi. Segera hubungi petugas pihak yang terwajib. Untuk memadamkan api, gunakan api terdekat dengan prinsip PAS, yaitu pull, tarik pin penyangga, aim, arahkan pada dasar api, squeeze, semprotkan api, dan swipe memadamkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Jika terjadi gempa, segera matikan alat laboratorium yang sedang digunakan seperti colokan listrik, tinggalkan laboratorium dan tutup pintu. Ikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik poin. Tetap tenang dan jangan panik. Dapat disimpulkan bahwa K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dan resiko-resiko yang ada di laboratorium. Berbagai macam resiko dapat timbul dari bahaya-bahaya yang bertebaran di laboratorium. Adapun penerapan K3 yaitu adanya tata tertib laboratorium, menyampaikan pengantar K3, memasukkan K3 dalam penilaian hasil belajar, disediakannya APD untuk kegiatan praktik tertentu, adanya alat pemadam api ringan, dan disediakannya kotak PPK dan poster tentang K3. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.